Kristus. Masih semangat kan Mama Ginang? Tidak beberapa hari lagi atau tinggal beberapa minggu lagi kita akan meninggalkan bulan November dan akan masuk ke bulan Desember. Oleh karena itu kita tetap dalam semangat daripada firman Tuhan untuk mendengarkan renungan ini. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah pemelihara dan pencipta kami, Bapa Surgawi. Kami berdoa buat setiap pendengar renungan ini, biarlah roh Tuhan yang selalu menyertai mereka, sehingga Tuhan mereka dapat mengerti akan firman-Mu dan mereka hidup di dalam firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu selalu menyala-nyala dalam diri kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ada nyanyian daripada lagu duniawi itu dikatakan seperti ini, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, karena memang fitnah itu kan tidak hanya pembunuhan fisik ya, tapi karakter kita, kejiwaan kita juga dia bunuh dengan fitnah, karena memang fitnah itu kan belum tentu benar atau tidak. Karena itu dikatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu yang terjadi dalam nas kita hari ini ya. Satu minggu ini kita belajar tentang kitab Mazmur, bagaimana Mazmur pasal 109 ayat 26 berkata, "Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu." Nah, ketika kita difitnah, ketika mereka berkata-kata yang tidak benar, apalagi dengan sekarang itu kan belum tahu benar atau tidaknya sudah diupload, dan bahkan orang sekarang bagaimana juga dengan fitnah ternyata bisa dapat materi. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang berfitnah itu adalah seperti orang fasik ya, mulutnya penuh dengan tipuan ya, mulutnya bermanis tetapi hatinya kita tidak tahu. Itu kalau Yohanes dia mengistilahkan seperti ular. Ular itu ketika tukar kulit dia akan semakin cantik ya, tetapi bisanya itu semakin tajam. Bisa itu kan itu yang menjadi racun ketika kita dipatok sama ular, bisa mematikan. Nah, itu yang dirasakan oleh pemazmur ketika dia difitnah dengan apa yang terjadi di dalam Daud sendiri. Artinya ya, ketika Daud dengan hikmat daripada Tuhan, dia menjadi panglima perang daripada Saul sendiri, muncul kecemburuan Saul sendiri. Nah, kita melihat dengan kecemburuan itu akhirnya Daud lari, dan saat itu dia menjadi tertekan. Oleh karena itu apa jalan satu-satunya ketika dia difitnah? Apakah Daud mengadakan konferensi pers untuk membuat untuk kejelasan masalah itu? Ya, tetap juga kalau dibuat konferensi pers kita jelaskan satu-satu, ya akan ada lagi opini-opini yang lain. Tetapi mari kita lihat nas kita hari ini, bagaimana Daud mengajarkan jalan satu-satunya adalah berdoa. Berdoalah kepada Tuhan ketika kita dituduh yang tidak-tidak. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita tetap kuat. Karena apa? Karena mulut orang gak bisa kita jaga, Bapak Ibu. Karena perkataan orang gak bisa kita jaga, yang mulut dia. Tetapi ketika kita mendengarkan hal yang tidak benar, ya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi hakim atas kita dengan dia. Karena itu Yesus mengajarkan, atau perjanjian lama juga, hak pembalasan itu adalah haknya Allah, bukan haknya daripada manusia. Suatu hari akan kita lihat kalau Tuhan kasih kesempatan kepada kita, kita akan melihat
bagaimana ya Allah bertindak kepada mereka. Karena apa? Nyanyian mengatakan waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, bukan kita. Karena ketika kita harus menjelaskan kepada Dia, akan muncul seperti yang saya bilang, opini-opini yang baru. Karena itu Daud datang kepada Tuhan minta pertolongan, supaya bagaimana dengan pertolongan Tuhan dia menjadi pribadi yang kuat. Nah, ketika Tuhan menolong dia, kita melihat di masa kejayaan Daud, bangsa Israel semakin besar. Ternyata fitnah yang dia alami tidak menyurutkan dia untuk setia kepada Tuhan. Dia tetap setia, dia tetap melayani, dia tetap bekerja. Nah, disinilah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Jangan biarkan perkataan orang lain itu menyurutkan kita, tapi katakan dalam dirimu, biarlah roh yang di dalam diriku itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, iblis juga terkadang datang untuk mematikan, memberikan kepada kita supaya tidak semangat dalam hidup ini. Tapi Tuhan mau katakan, mari berdoa, mari untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena pertolongan ada di dalam Tuhan, dan kau pun akan diselamatkan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Engkau adalah Allah kami. Biarlah kami Tuhan hidup di dalam terang-Mu. Ketika ada orang yang memfitnah kami, ketika ada orang yang menghakimi kami, biarlah Tuhan hakim atas kami dengan mereka. Dan biarlah kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Ampuni akan segala dosa kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.